Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dengan Ibu dengan pelajaran bisnis online. Ya. Nah, semuanya pada semangat hari ini? Semangat, Bu. semangat, semangat Bu Guru, semangat. Ya, meskipun kita belajar daring, kita harus tetap semangat. Gitu. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oh, Pak Nur ya, silahkan. Oke, mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Nur. Ya, baik. Di sini sudah pada absen belum? Ibu Udah Bu. Saya sudah, Bu. Yang Udah Udah ada di saya belum Bu. yang di WhatsApp kan, Bu? Ya. Iya, yang di WhatsApp Ibu udah kirim linknya ya. Udah Bu. Oke, sudah semuanya ya? Oke, kalau Udah, Bu. sudah, kita lanjut. Bentar, Ibu klik slide-nya dulu ya. Nah, sebelum masuk materi, sebelumnya masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya kita bahas mengenai pemasaran online menggunakan email? Masih ingat nggak pemasaran online itu apa ya? Kira-kira ada yang tahu tidak? Yang kemarin dibuat, Bu, pemasaran online menggunakan email, itu mengirim ini, Bu, informasi bahwa misalnya si customer ini lagi dapat promo dari toko kita. Kalau yang email sih kemarin saya bikinnya gitu, Bu. Nggak tahu salah atau enggak ya, Bu, soalnya belum dikoreksi. Ya, coba yang lainnya mungkin ada yang tahu? Masih ingat? Kalau kemarin saya ngirimnya ada promo dari kita dikirim ke orang supaya dia tahu kita punya promo-promo produk kita gitu Bu. Sama sih Sama. kayak Nur, saya juga belum tahu iya. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai pemasaran online menggunakan media sosial ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menganalisis media sosial untuk digunakan dalam pemasaran online. Yang kedua, menyeleksi media sosial untuk digunakan dalam pemasaran online. Yang ketiga, mendesain media sosial untuk digunakan dalam kegiatan pemasaran online. Yang selanjutnya, melaksanakan pemasaran online menggunakan media sosial YouTube. Ya. Oke. Kita lanjut. Di sini, nah sebelum slide selanjutnya, kita harus bisa memahami mengenai pemasaran online tadi udah disebutkan ya. Nah, sekarang kalau media sosial itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Media sosial itu apa? Ada yang bisa tahu? Media untuk tukar informasi Bu Guru, tukar informasi. Tukar informasi. Iya, pintar sekali ya Pak Basa. Kemudian yang lainnya, ada lagi mungkin media sosial itu apa? Media yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain Bu. Iya, benar sekali. Oke, kita review dulu ya. Di sini ada beberapa pendapat media sosial itu. Di sini kita bahas pemasaran online dulu ya. Kita review dulu. Menurut Cevi adalah segala bentuk promosi produk atau jasa melalui internet. Penjualan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa iklan online atau membuat platform online. Itu pemasaran online ya yang tadi. Kemudian media sosial menurut Henry Muhammad Yusuf dan Yuliana Ismagraha
Media sosial adalah situs seperti layanan berbasis web yang memungkinkan individu membangun profil publik dalam sistem terbatasi dengan penggunaan lain dengan siapa mereka terhubung. Itu adalah pengertian dari media sosial. Nah, sekarang apa sih manfaat dari penggunaan media sosial itu? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya, apa itu? Jaringan yang lebih luas ya, Bu. Jadi kita bisa mencakup orang-orang yang tadinya di daerah mana kita nggak bisa berkomunikasi atau mencapai, sekarang karena ada media sosial, dimanapun orang bisa melihat, dimanapun kita bisa menjangkau. Seperti itu sih, Bu. Iya, benar sekali. Mungkin yang lainnya selain siapa lagi? Bisa buat media promosi ya Bu. Misalkan kita punya barang yang mau dijual, bisa kita pasarin di media sosial kita. Iya, benar. Makasih ya, Nur sama Yulianti. Oke, kita bahas di sini ya. Untuk manfaat dari pengguna media sosial ini, yang pertama adalah mendapatkan informasi secara aktual ya. Kita bisa mendapatkan informasi apa saja gitu yang kita mau. Kemudian yang kedua adalah mampu berkomunikasi secara real time pada siapa secara langsung lah gitu ya, secara langsung kita bisa berkomunikasi ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan trafik dan peringkat pencarian ya. Ketika kita menggunakan media sosial, kalau kita suka update, sering update ya, nah otomatis kita bisa meningkatkan trafik ya, apalagi kalau misalkan di blog ya itu. Nah, kemudian di sini ada membangun relasi dengan cepat dan luas ya, karena jaringan tentunya kita bisa membangun relasi ya cepat ya gitu dengan teman. Nah, kemudian di sini ada dampak media sosial. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, yang pertama dampak positif nih. Di sini meningkatkan keuntungan dari penjual produk ya. Jadi di sini bisa menjadi keuntungan ya bagi produsen untuk menjual produknya gitu. Yang kedua di sini meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Bagaimana sih perusahaan itu bisa meningkatkan kredibilitasnya, dari segi apa? Nah, dari segi misalkan pelayanannya, misalkan produknya yang bagus, nah itu contohnya. Kemudian yang ketiga di sini menjalin kerjasama bisnis secara luas, ya itu untuk dampak positif dari media sosial. Kemudian di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama memperkenalkan produk yang tidak sesuai. Nah, pernah nggak kalian membeli produk itu tidak sesuai ya karena melihat tampilan gambarnya? Mungkin di sini ada nggak yang seperti itu? Ada Bu, saya Bu. Ada Bu. Ada. Oh, gitu. Saya juga Bu. Gimana rasanya? Gimana? Kecewa Ya, apa gimana? kecewa Bu. Kecewa, ya? Saya mau beli bantal, dapatnya totonya sarungnya doang Bu. Nah itu contohnya ya, makanya kita sebagai pemasar tidak boleh memperkenalkan produk yang tidak sesuai gitu kan. Nah itu dia. Kemudian di sini menyebarkan berita atau informasi hoax. Ya banyak sekali orang yang menyebarkan informasi secara hoax, bohong ya itu. Nah kemudian di sini ada satu lagi menimbulkan persaingan yang tidak sehat ya, banyak produsen yang menjatuhkan produknya ya untuk memfitnah atau apa gitu ya di sini. Jadi menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, oke. Selanjutnya ada yang tahu dengan viral marketing? Di sini pernah dengar apa itu viral marketing? Tidak tahu? Ya. Pernah Bu, pernah dengar Bu saya. Apa itu viral marketing itu? Viral, contohnya gitu. Kayak gini Bu, susu Bear Brand. Nah itu kan kemarin rame tuh Bu. Ya, orang pada berbondong-bondong beli susu
Mm-mm. Apa tuh ya kemarin ya, untuk mencegah apa, untuk COVID, Bu. Kayak Covid gitu, ya. Bu, viral marketing contohnya. Oh iya, Susu beruang ya. Ya, susu beruang, ya. iya 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 benar. Padahal itu ya, Bu, isinya susu sapi ya, Bu. Tapi dibilang susu beruang, gambarnya naga, Bu. Nah, itu dia ya. Nah, itu mungkin contoh dari viral itu ya. Mungkin Iya ada yang Bu, lain gitu. saya Bu. Ya. Viral marketing itu adalah Hmm, apa? Kegiatan promosi yang dibuat secara viral gitu Bu. Contohnya nih Bu, kayak makan bakso gratis jika habis, kan ada tuh Bu di Malang ya kan. Jadi orang pada berbondong-bondong datang gitu ke sana. Jadi bisa tahu kan, oh di sini tuh tukang bakso ada ini. Itu kan strategi promosi yang diviralkan gitu. Karena tidak ada orang yang dapat menghabiskan bakso yang ditawarkan untuk tantangan tersebut. Mau tidak mau viral kemana-mana, dan orang pada datang deh ke tempat baksonya seperti itu. Nah, benar sekali ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Nah, jenis viral marketing nih di sini ya. Nah, viral marketing itu adalah strategi promosi untuk membuat iklan yang viral, ya, tersebar lebih cepat dalam waktu singkat, layaknya virus, ya, ini artinya. Nah, strategi lainnya ialah viral marketing mengandalkan audiens untuk menjadi promotornya. Mereka lah yang secara rela menyebarkannya ke orang lain. Nah, itu dia, ya, pengertian viral marketing. Nah, ini contohnya. Kenal dengan ini siapa? Kenal Bu, Atta Bu, Halilintar. Ntar aha. Hah? Kenal? Terlihat tidak? Kenal Bu. Terlihat Bu. Terlihat Bu. Iya. Nah itu Atta Halilintar sampai 9 juta subscriber, yaitu seorang YouTuber ya, viralnya di YouTuber dia. Ya. Nah dia sebenarnya sebelum jadi YouTuber dia seorang pedagang loh. Ibu lihat di detik apa gitu ya, dia seorang pedagang yang menggunakan media YouTube ya sebelum dia jadi YouTuber. Kemudian ada lagi nih di sini siapa? Kenal? Ria Ricis Bu. Siapa? Ria Ricis. Iya, Ria Ricis ya, dia juga sama dengan Atta, seorang YouTuber juga ya. Oke, dilanjut ya. Di sini ada contoh dari media sosial ya yang Ibu upload hanya segini, sebenarnya sih banyak ya. Ada lagi ada Instagram ya, ada Twitter, ada Facebook dan YouTube. Nah, mungkin kalian sudah punya Instagram? Pasti ya, sudah punya ya. Sudah Bu. Punya. Pernah kalian berjualan di Instagram? Pernah Bu. Oh, pernah. Gimana pemasarannya kalau di Instagram itu? Efektif? Posting ya efektif Bu. Kalau followersnya banyak. Kalau followersnya banyak ya itu. Kemudian kalau Twitter? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Oke. Kalau Facebook? Sudah pernah Bu. Gimana? Lebih efektif Instagram atau Facebook? Sejauh ini sih saya pakai Facebook ya Bu, karena di situ ada forum-forum untuk jual beli banyak gitu Bu. Jadi saya bisa tergabung di dalam forum jual beli yang ada di Facebook. Bisa live kok, Bu, di situ di Facebook jualannya. Oh, bisa live ya. Iya benar sekali. Kalau dulu Ibu pernah tuh ya, ini sharing aja ya. Pernah dulu Ibu jualan jualan produk di Facebook itu naik banget itu penjualannya ya dari itu kan produknya produk tas ya Ibu yang jual di Facebook waktu tahun 2010-an lah gitu ya. Itu banyak orang yang menggunakan via Facebook gitu. Bahkan Ibu 1 bulan itu menjual produk tas itu sampai 10 juta loh anak-anak. Nah di situ cuman sekarang Facebook tidak
efektif ya. Kebanyakan orang menjual produknya di marketplace ya, marketplace. Nah, di sini ada YouTube ya. Di sini kira-kira kalau YouTube bagaimana? Kira-kira. Bisa Bu, Mm-mm. ya bisa juga buat jualan Bu di YouTube. Bapak saya jualan motor di YouTube Bu, jualan mobil di YouTube, di review dulu, nanti ada habis nge-review, jadi udah terlihat kekurangan kelebihannya, secara fisiknya terlihat jelas. Biasanya orang lebih banyak menghubungi daripada foto saja, nggak tahu realnya seperti apa kan. Kalau di video kan sudah real ya Bu, Iya. gitu. Oh iya, baik. Nah, oke, dilanjut ya. Di sini, dikutip dari merchant.id. Nah, menggunakan YouTube untuk memperluas pemasaran bisnis Anda. Ini dia, Ibu kutipan dari sini. Kemudian di sini menggunakan YouTube untuk memperluas pemasaran bisnis. Biasanya pemilik bisnis akan melakukan berbagai macam upaya untuk mengembangkan bisnis mereka. Salah satunya adalah memperluas jangkauan pemasaran. Anda salah satu marketer atau pemilik bisnis yang tengah melakukan hal yang sama untuk mengembangkan bisnis. Biasanya Anda menggunakan platform apa untuk memasarkan bisnis? Apakah lewat Facebook, Instagram, Twitter, radio, podcast, Bu kurang besar Bu, nggak kelihatan. begitu? Kurang besar ya, sebentar ya. Nah, sudah terlihat semuanya? Sudah Bu. Sudah. Coba kalau misalkan sudah, tolong bisa bacakan siapa kek yang mau bacakan ini? Ya, Saya Bu. oke. Muhammad Idris silahkan. Bisa baca? Menggunakan YouTube untuk memperluas pemasaran bisnis. Biasanya pemilik bisnis akan melakukan berbagai macam upaya untuk mengembangkan bisnis mereka. Salah satunya adalah memperluas jangkauan pemasaran. Anda salah satu marketer atau pemilik bisnis yang tengah melakukan hal yang sama untuk mengembangkan bisnis. Biasanya Anda menggunakan platform apa untuk memasarkan bisnis? Apakah lewat Facebook, Instagram, Twitter, radio, broadcast, message, picture? Mungkin yang disebutkan di atas adalah mungkin yang disebutkan di atas sudah biasa. Anda pernah mencoba memasarkan bisnis menggunakan YouTube? Yes, seperti yang kita tahu, YouTube adalah apa itu Bu? Tulisannya kelihatan. YouTube adalah Tayangan video, tayangan posting online yang memungkinkan orang untuk berbagi video mereka. Sudah Bu. Benar. Terima kasih Muhammad Idris. Oke, dilanjut ya, itu dikutip dari Oke, di sini YouTube memasarkan produk melalui YouTube bisa menjadi sarana yang paling efektif karena saat ini platform berbagi video tersebut telah menarik jutaan pasang mata. Ternyata di YouTube itu bisa menjadi sarana yang paling efektif ya memasarkannya. Oke. Nah, kayak sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Tidak ya? Ada? Cukup ya? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut slide berikutnya. Nah, memasarkan produk via YouTube hal yang perlu diperhatikan adalah di sini dikutip dari nailpatel.com. Yang pertama,
buat konten yang menarik. Nah, di sini buat konten yang menarik, carilah konsep yang menarik. Ya. Kemudian yang kedua, membuat judul yang menarik. Ya, bagaimana membuat judul yang menarik? Ya, tentunya pilih cari kalimat atau kata yang menarik agar si si konsumennya misalkan disebutnya ingin rasa pengen tahu ya gitu ya untuk membuka video itu. Kemudian yang ketiga, thumbnail yang menarik ya. Thumbnail yang menarik, foto yang akan dipasang ya nantinya, yang akan dipasang di cover awal di YouTube. Ini seperti ini contohnya anak-anak. Nah ini ya. Nah mungkin bisa dilihat di sini. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat. Ini sampulnya ya, maksudnya covernya yang sebelum kita buka videonya itu di YouTube seperti ini. Ya, di sini. Nah, ini ada bakso ayam resep untuk ibu jualan. Ya, ini. Nah, ini dia. Terus kemudian tadi kan disebutkan membuat judul yang menarik ya, membuat judul yang menarik. Nah ini contohnya nih, misalkan 3 bakso segede kepala, nah itu. Misalkan nih ini bisa dilihat ya, terserah mau buatnya seperti apa bisa di sini kalau misalkan mau buat YouTube. Oke, bentar ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Ya, ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Guru, pas Bu Guru. Di sini ya, kenapa? Kenapa? Pas Bu Guru, Pak. Ya? Lanjut, Bu. Dilanjut. Oke, dilanjut kalau sudah. Di sini ada cara upload video ke YouTube. Nah, ini Ibu udah download ya. Bisa nanti kalian upload ya, udah Ibu unggah di Google Classroom ya, cara upload video ke YouTube ya. Nah, oke, kalau misalkan nanti sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas ya di sini. Tugas pengetahuannya adalah di LKPD Google Class ya. Buka, kemudian tugas keterampilannya itu adalah membuat pemasaran online menggunakan media YouTube ya. Nah, langkahnya di sini perhatikan cara mengupload video YouTube yang sudah diupload di Google Classroom ya. Yang tadi, yang ini ya. Nanti kalian buka, kemudian buatlah video YouTube dengan tema promosi produk. Ya, temanya promosi produk apa? Gitu ya, terserah. Produknya boleh dari pelajaran kewirausahaan itu, misalkan saya punya produk nih mau dipromosikan, ya sok mangga, itu silahkan dibuat video ya. Nah, untuk misalkan kalau saya mau pakai brand, udah punya nama misalkan ada, ya silakan, itu bebas ya. Nah, kemudian di sini durasinya adalah 3-5 menit ya, itu membuat videonya. Nah, di sini isi lembar kerja di LKPD yang sudah disiapkan pada Google Class. Ini formatnya seperti ini, membuat pemasaran online menggunakan media YouTube. Tuh ya. Nah, di sini namanya silahkan diisi, kemudian judul kontennya apa, ya. Misalkan contohnya ya promosi produk mengenai apa gitu ya, silahkan diisi. Kemudian tempat pembuatan video itu di mana, diisi di sini. Kemudian hari
hari apa pembuatan videonya sama jamnya ya ditulis. Produk yang dipromosikan di sini misalkan jenis produk apa, misalkan food atau makanan apa gitu, misalkan baju atau misalkan terserah ya di sini jenis produk yang akan dipromosikan di dalam video itu. Kemudian di sini ada merek kalaupun memang ada mereknya ya, kalau tidak ada nggak apa-apa. Di sini link YouTube-nya setelah dibuat linknya di sini ya ditulis. Nanti kemudian diupload ke dalam LKPD-nya. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham untuk tugasnya? Sudah Bu, sudah paham. Yakin sudah paham? Sudah Bu. Sudah paham ya. Nah, oke, kalau sudah paham dilanjut lagi ya. Nah, untuk evaluasi penilaian itu akan nilai mengenai pemasaran menggunakan media sosial. Yang pertama di sini video promosi yang menarik ya. Nanti kalian buat video promosi nanti Ibu lihat. Kemudian yang kedua melihat jumlah viewers, like, subscribe sebagai bukti pemasarannya berhasil. Nanti akan di screenshot ya oleh kalian. Nanti Ibu lihat. Nah disinilah bagaimana pemasaran online menggunakan media sosial YouTube itu ya. Mungkin di sini ada yang mau memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Oke, kalau tidak kita simpulkan ya sama-sama di sini. Media sosial adalah media daring online yang digunakan untuk proses interaksi, komunikasi, menyampaikan informasi tanpa batasan ruang dan waktu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Penggunaan dari medsos sendiri dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Memasarkan produk melalui YouTube bisa menjadi sarana yang paling efektif karena saat ini platform berbagi video tersebut telah menarik. Itu udah kesimpulan untuk materi hari ini. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai iklan online dalam pemasaran ya. Nanti Ibu akan upload ke Google Classroom ya, gitu. Oke, hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.